sebenarnya yang dipersoalkan publik juga pengen tahu apa sih sebenarnya ini persoalannya gitu loh Pak. Baik, permasalahannya adalah masalah tanah lokasi wisata di Karangsari yang intinya adalah pembagian hasil daripada parkiran yang masuk sehingga nantinya semua masyarakat, semua pihak bisa merasakan. Jadi yang ada itu di Polres maupun di Polda. Kalau untuk itu maka kami arahkan ke sana untuk kita kawal ke sana. Jadi kalau masalah konflik tanah itu yang memiliki keputusan mutlak di pengadilan, hakim, ya kan? Yang lain tidak bisa. Tetapi ada pengantar-pengantar untuk menunjukkan keislahan. Pengantar, ada mengantarkan menuju ke sana dengan tidak ada konflik maksudnya itu. Nah kita ini sebagai pengantar saja, bukan pemutus, karena pemutus tidak bisa kita, harus pengadilan. Yang paling tidak kita bisa menjadikan situasi yang nyaris muncul ke permukaan rame dengan hasil kerja kita kemudian bisa diminimalisasi dengan pemahaman yang bisa dipahami oleh mereka. Artinya kita harus pandai-pandai memberikan satu ruang kepada mereka untuk jadi jangan sampai kepanjangan emosi apalagi ada provokator, nah sehingga atau menimbulkan keseruan bukan tambah reda bahkan tambah gejolak. Saya khawatir begitu. Jadi caranya bagaimana? Caranya cuma satu, tinggal siapa dari sana tokohnya, siapa dari sana kita bawa ke polsek, kita nggak boleh polsek. Itu aja solusinya. Kalau di sini nggak bisa kita selesaikan. Ormas tangan ini di bawah naungan Pak itu semua oknum. Nah, dari saya nggak ada perintah, ada konfirmasi itu. Bisa nggak dikembalikan lagi ini perjanjiannya, artinya dilaksanakan kesepakatan dulu pernah. Kenapa ditarik? Saya pengen tahu. Ayo Budiman, saya pengen tahu sebenarnya apa jawabannya Ayo Budiman dalam hal ini. Jadi intinya itu, kalau kan main simpel orangnya Pak. Gitu. Yang dicari ujung-ujungnya duit. Saya bilang Pak Herman, kalau betul Pak Herman di situ lokasi mengataskan hak masyarakat, tapi jangan ditumpangi oleh ormas. Satu, kedua, jangan sampai ditumpangi oleh wartawan dengan LSM. Khusus Pak. Nah, kemudian pada hari ini belum ada keputusan karena Pak Camat sedang berhalangan tidak bisa hadir, kemudian juga Pak Entus juga belum bisa hadir, sehingga dibuat agenda ulang rencananya yaitu hari Minggu. Selamat siang, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Senin 10 Juli 2023. Dan hari ini Bang Kumis ada di salah satu kampung yang ada di kawasan Kecamatan Pulau Sari, tepatnya di Kampung Kadu Hejo, Desa Sukaraja. Dan hari ini Bang Kumis akan menyelusuri jejak-jejak peristiwa konflik di Pantai Karangsari Carita dari Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin ya waktunya sebentar karena ngomong-ngomong dalam satu peristiwa yang konflik di Pantai Karangsari kemarin, di sana Bang Kumis mendengar menyebut nama-nama Bapak untuk ini. Nah, sebenarnya posisi Pak Entuk sendiri dalam peristiwa atau kasus lahan di Karangsari itu apa sih sebenarnya? Jadi begini ya, saya selaku kuasa dari ahli waris, kuasa sepenuhnya ya, untuk mengelola, untuk menguruslah lahan di Karangsari tersebut. Itu sebenarnya tidak ada konflik, gitu ya. Karena menurut saya itu emang jelas gitu, punya kepunyaan ahli waris Unus Haripan berdasarkan sesuai dengan hasil putusan-putusan, yaitu dari putusan pengadilan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa batas tanah tersebut, tanah IPIK ya berbatasan dengan tanah Unus, dan putusan pengadilan agama juga menyatakan seperti itu. Adapun yang rumornya katanya Pemda, sebenarnya saya sendiri selaku kuasa dari ahli waris itu pernah digelar ya di Polres Pandeglang
Dan kebetulan orang Pemda sendiri juga di situ tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan yang dibilang sah ya, karena hanya sertifikat yang sudah dibatalkan oleh pihak pengadilan. Jadi Karangsari itu ada 2 kepemilikan, namun di situ 1 sertifikat yang atas nama Omo Sudarmo yang C690 kalau nggak salah. Jadi untuk yang lain-lainnya itu ya saya anggap yang kayak terjadi kemarin konflik-konflik itu mungkin ya ada yang menunggangi lah ya. Nah, terus ini ya, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak sudah menjadi dikatakan kuasa hukum. Apakah memang sudah tertulis menunjuk Bapak dari ahli waris ke Bapak itu, Pak? Kebetulan saya bukan kuasa hukum, Pak ya. Saya hanya selaku kuasa untuk mengurus gitu, untuk mengurus surat-surat dan untuk mengurus lahan tersebut, lahan di Karangsari itu. Karena apabila misalnya ada rumput, terus ada yang harus dibersihkan gitu, itu saya menyuruh orang, nggak saya pribadi gitu ya, untuk kepengurusan aja. Apakah itu ada secara tertulis atau hanya sebatas lisan, Pak? Itu saya buat ya, karena saya juga takut ada yang mempertanyakan legalitas saya gitu. Itu saya buat dinotariskan, Pak. Nah, terus gini, mungkin mengerucut ke persoalan yang memang lagi viral nih, ya terutama di YouTube Bang Kumis Berbagi, karena memang terus update dalam peristiwa kemarin. Kalau Pak Ancuk mengatakan itu bukan konflik, yes, itu kan dari Pak Ancuk. Tapi kami media dalam setiap persoalan ya sangat konflik gitu kan, karena ada 2 pihak yang berhadapan. Bahkan ya analisa media itu akan terjadi benturan kalau seandainya kedua pihak ini tidak saling menyadari gitu kan. Dan tapi akhirnya kan ada musyawarah di Polsek Carita. Ya betul. Ya. Jadi begini Pak ya, kalau untuk kemarin itu konflik, ya sebenarnya bukan konflik, itu hanya ada kesalahpahaman saja gitu ya. Yang tadinya sudah dibuat perjanjian di Polsek yang 70-30 yang dilakukan sama TBEK Budiman ya, selaku ahli waris dari IP Krakbini yang mempunyai putusan Mahkamah Agung ya, putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan batas IPK itu berbatasan dengan UNUS gitu. Nah, jadi dia sudah melanggar dengan perjanjian itu gitu. Jadi harusnya yang 30 itu kan diberikan kepada haknya, kepada ahli waris yang sudah disepakati dan disaksikan oleh pihak waktu itu Kapolsek ya, Ibu Kapolsek itu juga ikut menyaksikan. Nah, namun setelah itu dia tidak pernah melaksanakan atau memberikan kewajibannya yang sudah disepakati itu, sehingga terjadilah konflik seperti itu gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir memang pada musyawarah di Polsek Carita kemarin juga nampaknya yang akan dibahas itu adalah masalah bagi hasil yang konon itu sudah disepakati dalam suatu pernyataan atau perjanjian 70-30. Tetapi kan terjadi deadlock karena satu pihak yang tadi disebutkan itu tidak hadir, dan pihak Polsek akan mengundang Bapak ya, ahli waris boleh katakan, untuk bermusyawarah di Polres. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau perihal itu ya menurut saya sih gitu ya, kalau itu kan sudah sama saja gitu ya, di Polres dan di Polsek itu sama gitu ya. Tapi kalau misalnya ini musyawarah lagi, tapi pada kenyataannya itu tidak dilaksanakan oleh yang sepihak gitu ya, tidak diberikan hak ahli waris oleh TBEK Budiman, saya rasa hanya cuman dapat musyawarahnya aja gitu loh Pak ya. Jadi kami ini merasa percuma gitu, karena musyawarah ini bukan 1-2 kali Pak, udah sering kami lakukan musyawarah tapi hasilnya seperti ini gitu. Nah, sedangkan persoalan ini Pak, ini udah kami laporkan ke Polda Banten. Nah, artinya persoalan ini sudah ditangani Pak di Polda Banten ya. Nah, makanya kami bukan tidak mau hadir. Jadi
ke Polres Pandeglang karena gini, masalah ini kan sudah ditangani di Polda Banten. Jadi kami berkeinginan ya gelar ini adanya di Polda gitu. Nah, terus mungkin pertanyaan terakhir ya, ini menyangkut karena di video banyak netizen juga mempertanyakan kepada Bang Kumis. Di situ ada mungkin sekitar 50 orang berseragam BPKB. Bisa dijelaskan? Oh iya, jadi kemarin itu karena dari sepihak banyak orang ya. Jadi saya kebetulan memberi kuasa untuk mengelola ya dari lahan parkir yang di depan yang milik UNUS ya. Saya tadinya mengharapkan kerjasama dengan IPIK ini baik gitu kan. Jadi saya memberikan kuasa untuk kepada ketua BPKB yang ada di Kabupaten Pandeglang keseluruhnya ya. Itu untuk mengurus dan untuk mengawal persoalan ini biar terjadi kondusif, itu aja. Perkenalkan, nama saya K.F. Hilman dan saya sebagai Ketua DPAC Pulau Sari Pandeglang untuk di DPC sebagai Satgasus DPC Pandeglang BPPKB Banten. Nah, berarti Bang Kumis datang ke kediaman Akang ini tidak salah alamat karena kemarin Bang Kumis sempat meliput di mana Akang hadir dalam satu acara di Polsek Carita. Betul. Dan Akang sendiri banyak membahas tentang persoalan itu. Betul. Nah, mungkin pertanyaannya Kang ya, di posisi pada waktu itu, dianggap saja bahasa jurnalisnya adalah konflik karena dua kubu berhadapan-hadapan. Sebenarnya kan posisi di di Karangsari itu sebagai apa sih kan? Untuk saya posisi di Karangsari di saat kemarin itu karena kami bermitra dengan Muspika dan kami bermitra dengan aparat keamanan, kehadiran kami saya terutama untuk menjaga kondusivitas Pantai Karangsari yang notabene adalah tempat pariwisata. Karena biar bagaimanapun kami bekerja sama dengan aparat kepolisian yang sudah terjalin komunikasi baik sehingga kami mencoba berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi konflik di sana. Nah, tetapi kan di sana muncul Bang ya, yang kalau nggak salah dengar Bang Kumis bahwa kehadiran BPKB di sana itu dianggapnya oknum oleh yang berinisial E itu kan. Tanggapan Akang? Silakan saja, tetapi biar bagaimanapun belum ada klarifikasi dari orang tersebut untuk mempertanyakan kepada pribadi saya, baik secara pribadi maupun organisasi. Tetapi di sini saya menyatakan bahwa kehadiran BPKB di sana hanya untuk membantu aparat kepolisian untuk menjaga stabilitas di sana tanpa melihat dasarnya apa, mengingat ada isu yang beredar akan turun ormas lain yang mencoba menantang BPPKB. Di sana kami coba redam dan mencoba untuk tabayun di sana. Adapun memang ada pasukan, yaitu karena memang mendampingi. Karena ada beberapa ketua yang membawa anggota, saya pun membawa anggota, ya untuk menghindari terjadinya gejolak. Ya mungkin kumpul semua. Tetapi dalam hal ini kehadiran kami di sana mutlak untuk menjaga stabilitas, menjaga kondusivitas wilayah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khotib. Kebetulan di sini saya sifatnya mendampingi Bapak Encuk ya, selaku kuasa dari ahli waris Unus bin Saripan. Seperti itu Bang Kumis. Nah, terus gini Kang Khotib ya, karena bukan saja kemarin kan Bang Kumis kan meliput tuh dalam satu musyawarah di Polsek Carita, di mana di sana juga ada Kabak Polres Pandeglang, terus Kapolsek dan sejumlah anggota. Bahkan sejumlah anggota dari Polsek di luar Carita pun diperbantukan. Betul. Nah, kami sebagai media itu merupakan satu peristiwa yang ya menarik juga. Tetapi bukan itu persoalannya yang kami tanyakan ke Bang Tus, karena di sana ada salah satu ya yang Bang Kumis rekam dalam satu musyawarah yang mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan, bahkan melarang kehadiran wartawan, LSM, ormas
dan nanti katanya ujung-ujungnya duit. Tanggapan Kang gimana Kang? Ya justru tanggapan saya bagus, saya juga selaku aktivis ya. Saya selain pendamping juga kan seorang aktivis. Saya aktivis dari tahun 2010 Bang Kumis. Jadi mendengar ucapan itu saya juga sangat sakit lah ya. Sebagai aktivis kita sangat sakit. Dan kalaupun ini akan terdengar oleh beberapa teman-teman kita, bukan saja di Pandeglang Bang Kumis, tapi seluruh Indonesia akan merasa tersinggung. Seluruh Indonesia akan merasa tersakiti dengan bahasa beliau yang mengatakan tidak ada oknum lagi di sana, bahwa di situ itu jelas bahasanya ormas, LSM dan wartawan dan ujung-ujungnya duit. Itu juga sangat menyakitkan Bang Kumis. Nah, terus mungkin yang dimaksud oleh salah satu yang hadir di sana ya. Untuk ke depan untuk langkah-langkah itu gimana, Pak? Ke depan langkah saya begini, kemarin itu kan pertemuan di Polsek itu menurut saya itu kan udah sangat formal gitu Bang Kumis ya. Di sana ada Pak Kabag Op, Bapak Kompol Yogi, terus ada juga Pak Kapolsek, terus dari pihak Muspikanya juga ada. Jadi menurut saya itu sangat formal gitu Bang Kumis. Jadi keinginan saya bahwa yang mengatakan kemarin itu harus mempertanggungjawabkan, harus bisa klarifikasi di publik dan dia harus minta maaf. Bukan saja kepada wartawan aktivis dan ormas di Pandeglang, tapi seluruh Indonesia Bang Kumis, seperti itu. Nah terus mungkin pertanyaan yang terakhir, ini yang mungkin sangat sensitif ya. Bang Kumis juga sebenarnya sempat ragu nih mempertanyakan hal ini. Karena konon ya, menurut informasi, mudah-mudahan Bang Kumis nggak salah informasi, bahwa ada juga tuh bentuk ancaman dalam bentuk voicemail atau apa ya, yang tertuju kepada Bapak Ketua, Bapak Encuk, itu bagaimana tuh? Nah terkait ancaman, saya sudah menyarankan ke Pak Encuk juga agar berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Karena itu kan menyangkut jiwa Bang Kumis. Menyangkut jiwa dan mungkin dari aparat juga harus menanggapi dan segera memanggil yang mengatakannya seperti itu. Nah mungkin lebih jelas lagi, tolong dijelaskan dalam bentuk ancaman itu yang Bapak temukan apa sih sebenarnya, dalam bentuk apa? Ancaman itu dalam bentuk voice note yang kita ambil dari grup, bahwa ada seseorang yang mengancam Pak Encuk dan mengharamkan Pak Encuk itu untuk ada di wilayah Carita, dari wilayah Mataram itu Bang Kumis. Nah mohon izin ya, kami sebagai media juga kan harus mungkin memiliki bukti tersebut. Apakah Bapak siap untuk memberikan voicemail tersebut? Ada Bang Kumis? Ada Bang Kumis, ada, nanti kita kasih ke Bang Kumis. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Kumis. Mohon izin, kenalin dulu dong. Oh siap, izin memperkenalkan, saya namanya TB Daman. Saya Ketua BPKB DPAC Cisata sekaligus di Kabupaten Pandeglang. Nah ini menarik Bang ya, berarti Bang Kumis nggak salah orang untuk minta informasi. Siap. Karena Bang Daman ini kemarin satu peristiwa di Pantai Karangsari itu banyak sekali. Siap, Bang tertangkap Kumis. kamera Bang Kumis. Siap. Dan kawan-kawan berseragam BPKB. Siap. Nah ini bagaimana tanggapannya nih tentang konflik ya? Anggap konflik ini, walaupun Abang nanti mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa, tapi kami media itu ada konflik dua kubu yang memang miskomunikasi apa? Tanggapannya bagaimana kan? Izin Bang Kumis, sebenarnya begini, untuk di Karangsari itu sebenarnya tidak ada konflik. Cuman ketika kita dimusyawarahkan di Polsek Carita tersebut, disaksikan banyak orang di situ. Ada dalam surat pernyataan yang sudah disepakati kedua belah pihak antara ahli waris dengan TB Entus Budiman, Ketua DPC Kabupaten Pandeglang. Seandainya kalau memang hak tersebut itu akan direlokasikan oleh ahli waris yang kena 70-30% buat ahli waris itu, sebenarnya di Karangsari itu tidak ada permasalahan dan tidak ada konflik. Adapun misalkan keluarga besar BPKB datang ke sana ke Karangsari, sebenarnya kita ke sana tuh ajang silaturahmi gitu kan, biar tidak ada kejadian hal yang tidak diinginkan. Begitu Bang Kumis. Karena tadi munculnya Karang Taruna atas nama masyarakat, kan tidak ujuk-ujuk Karang Taruna dan desa dong. Menurut Abang nih, apakah ada indikasi tingkat kecamatannya pun ikut? Bisa, karena kenapa? Mungkin itu instruksi dari Pak Camat gitu kan, yang mengatasnamakan untuk dikelola oleh masyarakat. Cuman masyarakat mana dulu nih yang diperintahkan, yang harusnya tahu dalam permasalahan di Karangsari. Begitu Bang Kumis. Oke, terima kasih. Semoga Pantai Carita ini tetap menjadi ikon
menjadikan satu tempat destinasi wisata semua penjuru, terutama Jabodetabek. Sekali terima kasih Bang. Siap, terima kasih juga kembali ke Bang Kumis.